Halo Sobat Kepri, ya ketemu lagi kita di acara Bintan, Bincang Santai Kanwil DJPB Kepri. Menanak nasi sarapan pagi, Cakep. lalapan petai, nasi goreng teri. Mantap. Sobat Kepri, kita jumpa lagi di acara Bincang Santai bareng Kanwil DJPB Kepri. Baik, ini podcast kita kedua ya. Sebelumnya pertama kita sudah ngomongin UMKM. Nah, sekarang juga masih terkait dengan UMKM. Karena di masa pandemi tahun 2020 kemarin sampai sekarang masih ada ya dampaknya. Pandemi itu berdampak ke berbagai sektor. Nah, termasuk juga di UMKM. Nah, pemerintah melalui seluruh kementerian lembaga itu mempunyai program masing-masing untuk mendukung UMKM kita biar bangkit lagi untuk maju lagi gitu ya. Nah, termasuk kita nih di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, berbahagia sekali ya kita hari ini kedatangan tamu spesial Ibu Dwi Apriani dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Ya, Kepala. Boleh tepuk tangan dulu, alhamdulillah. Ibu Dwi Apriani ini adalah Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi lainnya, Ibu ya. Yeah. Nah, pas banget nih. Nanti Ibu Dwi nih yang akan memang incas ya, yang sekarang ini bertugas di kredit program yang terkait langsung dengan UMKM ya, Bu ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Kredit program itu apa sih dan kalau orang UMKM ya biasa dengar tuh ada KUR, ada UMI. Nah, itu apa sih, Bu Dwi? Silakan nih, Bu Dwi. Terima kasih Mas Roli. Halo Ya. Sobat Kepri. Mungkin terima kasih sekali nih atas kesempatan dipertemukan di sini ya. Ya, Di acara Bintan. Bincang Santai bareng Kanwil DJPB Kepri. Makasih Mas Roli. Memang seperti Mas Roli sampaikan ya di awal, UMKM itu pengaruh sekali ketika COVID itu. Walaupun di tahun 1998 ketika krisis moneter itu dia cukup bertahan. Tapi di tahun 2020 sampai 2021 ketika COVID ini sangat berpengaruh. Karena usahanya dibatasi, mobilitas orang dibatasi, sehingga pendapatannya dia juga terbatas. Nah, sedangkan tadi Mas Roli sampaikan pemerintah semua turun sebenarnya dari segala sisi, dari bantuan pemerintah, bantuan sosial, subsidi, semuanya diluncurkan, disampaikan kepada masyarakat terutama UMKM. Nah, tadi Mas Roli sampaikan kita ada program ya, KUR dengan UMI, kredit program namanya. Jadi kalau kita tahu kredit itu kan berarti adalah kita meminjam lah bahasanya kayak gitu kan, untuk dipinjamkan. Kenapa sih nggak dikasih aja kan lebih gampang selesai urusan kita kan, dikasih aja selesai gitu. Tapi kenapa ada kredit gitu? Nah, ini kredit ini sebenarnya kita melihat bahwa misalnya kita memberi itu kita harus punya sasaran. Siapa sih yang kita kasih bantuan sosial? Kan kalau di Kementerian Keuangan tuh tugas kita adalah tepat, orang yang dikasih adalah orang yang tepat. Siapa sih bantuan sosial? Adalah orang yang memang dia punya di garis kemiskinan, orang nggak punya usaha, dia hidupnya di garis kemiskinan, dia harus dibantu. Bantunya dari sisi kehidupannya, misalnya dengan PKH yang ada, lalu dengan bantuan langsung tunai, karena dia harus melakukan konsumsi, dia nggak punya usaha. Tapi untuk yang kredit itu diperuntukkan untuk orang yang punya usaha. Kenapa dia nggak dikasih kredit? Karena pada dasarnya orang yang punya usaha itu harus berpikir dia untuk maju, gitu kan? Kalau dia dikasih uang terus, dikasih bantuan terus, dia merasa take for granted, jadi nggak berusaha. Tapi ketika dia dikasih kredit, dia punya pikiran bahwa dia seharusnya bisa mengembalikan. Tapi kita melihat bahwa usaha UMKM itu usaha yang memang seharusnya bisa dibantu. Karena pertama kita melihat tidak semua UMKM itu bisa masuk ke akses pembiayaan. Oh gitu ya. Makanya di Indonesia itu kita punya dua program besar sebenarnya. Ya, seperti yang Mas Roli sampaikan, di pemerintah kita meluncurkan dua program besar, yaitu KUR dengan UMI. KUR, kredit usaha rakyat, itu sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2027 itu sudah program yang lama yang diberikan kepada usaha
mikro kecil itu yang produktif, belum memiliki agunan tambahan, tapi dia melalui perbankan gitu. Dia mulai perbankan. Akses perbankan. Jadi uangnya sumber dananya perbankan. Tapi pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan subsidi bunga. Gitu. Siapa sih target kita di Angkur? Yaitu adalah orang-orang yang memang dia punya usaha produktif, itu yang pertama. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya dia bisa mempermudah mempermudah akses pembiayaan, permodalan, gitu. Tapi dia belum mampu nih bayar komersial misalnya, karena kan komersial dianggap tinggi, dikasih subsidi bunga supaya dia mendapatkan fasilitas biaya yang lebih rendah. Gitu. Nah, sedangkan ultramikro atau UMI itu tahun 2017 baru diluncurkan. Dengan 5 tahun ya. Kondisi saat itu kita melihat KUR ini belum bisa memberikan fasilitas ke semua sektor, semua sisi ya. Artinya ada yang grassroots di bawah, ada yang kalau dibilang mikro tuh ada lagi lebih rendah lagi, namanya ultra mikro. Kalau ultra kan very small ya, sangat kecil gitu. Tapi kalau kita masuk ke orang-orang yang ultra mikro ini, dia belum mampu untuk ke perbankan, jalan sendiri ke perbankan. Dia masih ada keraguan, sehingga dan masyarakat yang di bawah mikro itu atau ultra mikro itu, dia memiliki karakteristik yang saya maunya dapatnya mudah dan cepat gitu. Kalau perbankan kita tahu dia punya requirement yang harus dipenuhi. Sedangkan syarat-syaratnya, makanya di ultra mikro itu pemerintah membagi ini melalui lembaga keuangan bukan bank. Karena kalau lembaga keuangan bukan bank itu kan dia secara requirement-nya nggak terlalu rigid seperti di perbankan. Itu apa aja tuh Mbak, lembaga keuangan non perbankan tuh seperti apa sih contohnya? Lembaga keuangan perbankan yang saat ini tuh sebenarnya cukup banyak ya. Dia bisa kalau sekarang tuh ada BUMN. Nah, BUMN sendiri ada PNM. Perusahaan Nasional Madani. Lalu yang kedua PT Pegadaian. Pegadaian bisa juga ya. Pegadaian bisa. Ya. Lalu yang ketiga koperasi. Kita melihat koperasi ini sebagai banyak juga yang menjadi lembaga pembiayaan kan, lembaga keuangan. Tapi dia bukan non-bank. Ada juga lembaga keuangan mikro. Apa tuh? Lembaga keuangan mikro itu dia lembaga yang memang dia bentuknya bisa PT, bisa juga koperasi. Tapi dia memang dikhususkan untuk melakukan pengelolaan dana ya, menyalurkan, tapi dia harus melaporkan dan meminta izin kepada OJK. Kalau koperasi kan dia dibentuk dari satu kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat dia punya usaha, lalu dia membentuklah namanya koperasi. Dia minta izinnya ke Kementerian Koperasi seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya, Indonesia itu sangat banyak ragam bentuk lembaga keuangan gitu. Nah ini perlu dilihat, program pemerintahnya perlu lihat sasarannya kemana sebenarnya, seperti itu. Itu tujuan dari bagaimana kita bisa memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Gitu. Kalau saya nih Mbak, saya UMKM nih. Kapan sih saya bisa dapat UMI? Kapan saya bisa dapat KUR? Apakah dengan omsetnya atau lama berjalannya usaha atau seperti apa syaratnya itu Mbak? Iya, kalau pertama kita sebagai UMKM membutuhkan pembiayaan itu kan ketika dia mungkin butuh modal kerja tadi ya Roli bilang ya, atau juga dia modal investasi kan seperti itu. Kenapa saya bisa lari ke KUR atau saya bisa lari ke UMI nih? Misalnya itu tergantung dari UMKM-nya sendiri. Misalnya UMKM ini memang dia bisa memenuhi ketentuan perbankan, dia nggak ragu-ragu datang ke perbankan, dia kebutuhannya untuk KUR sendiri dari 0 sampai 500 juta. 500 juta ya? Bisa ya? Gede juga ya berarti ya? Dia melihat, kalau misalnya dia kebutuhan akses pembiayaannya mungkin sampai 100 juta, itu bisa dia lah ke perbankan. Tapi dia harus tahu bahwa dia harus memenuhi persyaratan perbankan kan. Nah biasanya untuk yang KUR itu dia punya usaha dulu. Usaha sampai 6 bulan lah paling rendah ya. Rata-rata biasanya udah berjalan sampai 1 tahun. Karena perbankan akan melihat bagaimana usahanya tersebut berjalan. Sedangkan yang ultra mikro, dia pinjamannya hanya sampai 20 juta. Dan dia model usahanya adalah usaha yang dia sebenarnya UMKM itu nggak mau ribet lah. Misalnya gitu ya, dia inginnya mudah.
dan Oh, cepat. nggak kayak di perbankan banyak syaratnya gitu ya. Iya. Ini agak lebih mudah syaratnya. Mudah, tapi dia Oh. pinjamnya juga nggak besar-besar, dia cuma butuh mungkin working capital atau modal kerjanya dia cuma sampai 20 juta. Oh, Kalau kita oke. lihat rata-rata pinjaman UMI itu yang PNM itu mungkin sampai 2,5 juta aja, 2,5 juta karena kebutuhannya dia cuma sampai segitu. Dan dia juga nggak sanggup lah kalau misalnya dia memenuhi kriteria-kriteria perbankan, terutama dari sisi agunan seperti itu. Oh, oke. Kalau ada segmennya sendiri ya, Iya. kalau untuk UMI pinjamnya kecil-kecil 5 sampai 20 juta gitu ya. Kalau mau yang sampai 500 pakai KUR gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi jumlah pinjamannya ya. Gitu. Berarti udah lumayan lama ya, dari 2007 itu sampai sekarang udah berapa triliun kira-kira ya? Saat ini kan sebenarnya kita kemarin hitung-hitung sudah sampai 1.000 triliunan ya sebelum saya update ya. Tapi KUR sendiri ini targetnya selalu naik karena sebenarnya ini ada program nasional, programnya pemerintah ya, karena banyak kementerian juga yang terlibat dan targetnya tersebut adalah target penyaluran seluruh Indonesia dan sudah mencapai mungkin kurang lebih hampir di atas 20-an juta debitur yang sudah mendapatkan banyak KUR juga ya tersebut. berarti ya. Sedangkan untuk yang UMI itu mungkin akumulasinya sudah sampai 20 triliun, terus juga mencapai kurang lebih 8 juta debitur akumulasi ya, seperti itu. Terus kan di Kementerian Keuangan kita punya Kemenku 1 ya, punya program untuk memberdayakan atau untuk menolong UMKM lah. Nah, kalau Perben itu ada program sendiri ya katanya, itu apa tuh Mbak? Boleh dong diperkenalkan ke kita programnya. Ya sebenarnya kita melihat ya, kalau kita diskusi ini dengan teman-teman kementerian, UMKM tuh banyak sekali yang ngurusin. Ada kurang lebih 18 kementerian yang ngurusin UMKM yang mengatakan diri bahwa itu ada program UMKM. Dan menurut saya sebenarnya kalau kita bicara, Kementerian Keuangan tuh punya peran sangat penting dalam UMKM karena Kementerian Keuangan lah sebagai bendahara umum negara yang mengelola dana. Kita lihat kayak KUR, subsidi bunganya, bendahara umum negaranya dari Kementerian Keuangan kan, walaupun KPA-nya di Kementerian Koperasi, tapi PPA-nya ada di Kementerian Keuangan. Perbendaharaan sendiri mengelola sistem SIKP untuk pengelolaan dari KUR sendiri. Lalu sedangkan ultramikro, dana bergulirnya dari BUN juga, dari namanya investasi pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Dan ketika kita diskusi tentang UMKM, bahwa semua kementerian punya peran penting, dan ternyata Kementerian Keuangan juga punya peran penting. Jadi kayak tadi kan dari sisi Dirjen Perbendaharaan sendiri secara nasional kita punya kebijakan subsidinya, kita punya pengelolaan sistemnya melalui SIKP, kita sebagai KPA-nya untuk investasi pemerintah, dana bergulir. Lalu ada juga dari Bea Cukai, misalnya dia punya klinik ekspor ya untuk mendorong ekspor. Lalu dari DJP punya bagaimana meningkatkan pajak pada UMKM. DJKN sendiri punya lelang. Nah, satu hal yang menjadi concern dari Pak Wamen adalah UMKM itu nggak cuma diberi uang, dia harus diberdayakan. Jadi ada arahan juga ketika kita melihat arahan Pak Wamen maupun Ibu Menteri bagaimana UMKM itu setelah dikasih pembiayaan gimana sih mereka berkembangnya seperti apa, usahanya bagaimana. Nah, itu hanya bisa dilakukan kita bekerja sama Kanwil Dirjen Perbendaharaan dengan perbankan sebagai penyalur KUR, PIP dengan sebagai penyalur UMI. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat mereka untuk naik kelas. Naik kelas misalnya dia usaha. Pertama mungkin cuma jualan di lingkungannya saja. Tapi kita dorong ketika dia dapat modal, dia harusnya bisa masuk dong ke tetangganya, misalnya komplek tetangga itu kan sudah bisa kategori naik kelas ya. Atau dia tadinya nitip di warung-warung, dia bisa online. Itu kan udah bisa kategori naik kelas. Toko sendiri. Toko sendiri seperti itu. Nah, untuk melakukan itu pemerintah perlu untuk melihat bagaimana sih pemberdayaan itu tuh nggak cuma kasih duit habis itu selesai. Oleh karena itu Kanwil Dirjen Perbendaharaan karena adanya program Kemenku 1 untuk pemberdayaan UMKM, Dirjen Perbendaharaan memiliki program namanya UFINE. UMKM Financing Empowerment. Gitu kan. Programnya adalah sebenarnya kita mendorong adanya program KUR naik kelas, UMI naik kelas, dan yang kedua adalah inklusivitas. Jadi Kanwil Dirjen Perbendaharaan
itu bekerja sama, karena kan Kanwil juga nggak mungkin turun sendiri ngajarin UMKM gitu ya, Roli ya. Karena kita nggak punya kapabilitas mungkin ya, keterbatasan ya gitu ya. Keterbatasan. Jadi programnya Kanwil sebagai RCE Regional Chief Economist itu kan juga bagaimana mengembangkan suatu ekonomi di wilayahnya. Dia mendapatkan informasi secara makro, lalu secara UMKM-nya seperti apa. Bahwa kita punya data, berapa sih penyaluran KUR di wilayah tersebut. Kita punya data sektor apa saja. Tapi kita belum punya nih gimana caranya dia naik kelas. Kita nggak punya kemampuan sampai ke sana. Kita kerjasama dengan perbankan. Nah, seperti itulah pola-pola yang diharapkan oleh Pak Wamen sendiri, oleh Pak Bu Menteri adalah bagaimana bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Lalu yang terkait dengan inklusivitas tadi ya, kita punya data banyak kan, Roli juga sudah tahu bahwa dari sistem SIKP itu kita mendorong Pemda untuk memasukkan data UMKM-nya ke SIKP. Oke, calon debitur. Calon debitur. Tapi kan udah berapa tahun kita lakukan belum optimal, jadi masih belum digunakan oleh perbankan. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan data tersebut ke perbankan dan perbankan bisa melakukan edukasi, sosialisasi, literasi kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi potensi penerima KUR. Oh, jadi tetap harus ya kerjasama ya, antara sinergi lah antara Kanwil, instansi vertikalnya Perben, terus dengan perbankan. Betul. Ada juga ini kontribusinya Pemda ya untuk tadi itu ya, data harus. calon debitur gitu ya. Ya ini berarti tugas Perben dan diturunkan lagi ke Kanwil ya sebagai kantor vertikal untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM bersama dengan khususnya Kemenq 1 dan juga stakeholder lain ya kayak perbankan tadi ya Mbak ya, sama Pemda juga. Kalau balik lagi ke KUR tadi, UMKM bisa mengajukan KUR itu ke bank mana sih? Itu banyak sekali. Jadi ada bank itu ada 44 penyalur. Jadi pertama Himbara, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, terus bank daerah. Oh, setiap provinsi ya pasti. Iya, bank daerah hampir semua bank daerah itu menjadi penyalur KUR. Lalu ada juga lembaga keuangan seperti koperasi. Koperasi juga bisa menjadi penyalur KUR sekarang. Oh, bisa ya. Jadi nggak hanya UMI tapi KUR juga bisa. Seperti itu. Tinggal cara skemanya saja yang agak berbeda. Karena kan kalau misalnya penyalur KUR ini dia punya persyaratan. Dia yang pertama harus pembiayaannya itu pakai uangnya dia sendiri kan. Pakai uangnya dia sendiri berarti dia pasti harus punya modal yang kuat untuk menyalurkan karena pemerintah hanya memberikan subsidi bunga. Lalu dia juga harus mendapatkan rekomendasi dari OJK. Karena OJK akan melihat bahwa dari sisi perbankan dia memang layak untuk menyalurkan program pemerintah. Dan non-performingnya kurang dari 5%. Terus juga dia harus punya koneksi antar sistem dengan SLIK maupun dengan SIKP. Jadi dia SLIK itu sistem yang ada di OJK yang melihat bagaimana performing loan nasabah. Nah, sedangkan koperasi itu punya persyaratan dia harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi bahwa ini layak, bahwa dia dananya cukup. Lalu dia juga harus mendapatkan dari OJK, dia mendapatkan akses untuk SLIK-nya sendiri. Jadi karena SLIK ini kan diakses oleh perbankan ya. Dan jadi sebenarnya itu adalah data-data perbankan juga yang disampaikan ke OJK, sedangkan OJK merangkum, memperlihatkan data profilnya dia, performing loan-nya seperti apa. Jadi koperasinya harus punya izin juga gitu. BPR juga sudah mulai mengajukan untuk menjadi penyalur KUR. Berarti koperasi tadi bisa dua fungsi ya, untuk UMI juga dia bisa menyalurkan, untuk KUR juga dia bisa ya. Iya. Nah ini yang kadang masyarakat nggak tahu kan, pegadaian tuh, tahu-tahu pegadaian ya buat naruh barang duit ya. Ternyata program UMI juga bisa di situ ya. Bisa. KUR juga bisa di pegadaian. Ya, nah sekarang pegadaian ini kan sebenarnya dia bagian dari holding ultramikro. Jadi holding ultramikro itu memang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN mengajukan ya. Tujuannya adalah mensinergikan program UMKM. Itu adalah Bank Rakyat Indonesia, PNM, dan pegadaian. Nah, ini kalau kita lihat BRI itu adalah penyalur KUR terbesar. PNM ini termasuk penyalur UMI yang cukup besar, hampir 80% itu penyaluran ada di PNM. Pegadaian juga penyalur UMI, dan ketika Pegadaian menjadi bagian dari holding, ya lini bisnisnya disarankan untuk ke KUR Supermikro Syariah. Karena BRI sekarang udah nggak punya syariah lagi, karena syariahnya semua didorong ke BSI kan, gitu. Yang dulunya BRI punya KUR Syariah, sekarang udah nggak punya, sekarang semuanya ada di BSI, sehingga
lininya syariah di holding ultramikro itu ditugaskan atau dimasukkan ke dalam pegadaian. Pegadaian. Oh, jadi pegadaian bisa dua fungsi nih ya. Betul. Untuk KUR dan juga Untuk UMI. Oke, Bu Dwi, wah banyak sekali nih informasi yang kita dapat ya. Pertama, dua jenis kredit program itu tadi, yang pertama KUR, kemudian ada UMI, dan tadi ada program dari Kemenq 1, setiap Direktorat Jenderal punya program sendiri ya, pajak, bea cukai. Nah, kalau Perben punya program Ufine namanya, Ufine ya. You fine ya, kalian baik-baik saja gitu. Ya, itu program terbaru Dijen Perbendaraan dan menjadi tugasnya Kanwil juga ya untuk melakukan salah satunya itu pemberdayaan UMKM ya. Baik, terima kasih Bu Dwi sudah datang ke tempat kami Kanwil DJPB Kepri jauh-jauh dari Jakarta ini langsung kita datangkan. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Sobat Kepri yang sudah nonton. Sekali lagi terima kasih Mbak Dwi. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.